Hai 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 Saners, selamat datang di program baru Untirta TV. Yap, ini dia Sudut Negeri. Kenalin, nama aku Muti yang akan nemenin kalian para Saners semua untuk keliling tempat-tempat wisata yang ada di Banten. Yap, ini dia wisata religi Masjid Kapal Bosok. Here we go. Nah, Kapal Bosok merupakan salah satu tempat wisata religi favorit keluarga dan pas untuk mengisi liburan bersama keluarga tercinta. Kapal Bosok berada di kawasan Drangong, Kecamatan Curug, Serang, Banten. Seperti apa sih wisata religi Kapal Bosok yang satu ini? Yuk kita lihat. Siapa sih yang gak kenal Kapal Bosok yang satu ini? Salah satu wisata religi yang berlokasi di kota Serang ini termasuk ke dalam fasilitas umum masyarakat loh Saners. Jadi tidak ada tiket khusus untuk masuk ke tempat ini alias gratis. Saners, kalian tahu nggak sih? Desain dari Kapal Bosok ini unik banget loh. Layaknya kapal pada umumnya, akan tetapi yang menjadi pembeda yaitu bentuk dari kapal ini. Menurut mitos warga setempat, wisata yang sedang populer ini memiliki keterkaitan dengan sejarah Banten dulu kala loh. Bentuk unik masjid di Kapal Bosok ini memang terlihat unik, sama halnya terdapat sejarah unik di baliknya, yakni kisah dari Ki Anggaderpa ketika menggusur penjajah Belanda. Jadi, saat itu ada penjajah yang bersandar di Pelabuhan Karangantu, Kota Serang. Ternyata mereka berkehendak untuk menjajah dan mengambil segala sesuatu di sana. Karena nggak terima dengan perlakuan Belanda, ada seorang lelaki yang bernama Ki Anggaderpa yang ingin menyelamatkan dokumen dan harta kekayaan di daerahnya. Itulah sejarah singkat terkait Kapal Bosok satu ini. Kalau boleh diceritain nih Pak, sejarah dari Kapal Bosok yang Bapak ketahui apa sih Pak? Kalau menurut saya itu sejarahnya yaitu Kapal Bosok, karena saya juga dari KI saya ya, riwayatnya itu Kapal Bosok pada abad 16 80-an Keraton Banten diserang oleh Belanda. Nah, jadi semua para penggawa yang terkait di Kesultanan resah semua untuk menghalang Belanda. Salah satunya itu Syekh Abdullah Anggaderpa datang ke Keraton Banten Kesultanan di situ untuk menghalang Belanda. Nah, jadi Syekh Abdullah Anggaderpa ini menghalang Belanda itu dia mencabut pohon beringin. Nah, riwayatnya itu diponggok, dibawa di depan kerumunan Belanda. Datang di depan kerumunan Belanda itu dirobohkan itu pohon beringin. Sesudah dirobohkan keluarlah dua ekor harimau. Jadi yang mengubrak-abrik Belanda itu 2 ekor harimau itulah. Nah, Syekh Abdullah Anggaderpa pergi ke pinggir laut untuk mengambil kapal. Nah, di tengah perjalanan Syekh Abdullah Anggaderpa ini tertangkap oleh Belanda. Nah, di situ dirantai, dibuang ke tengah laut di satu pulau. Wallahualam ke pulau apa. Nah, Ki Anggaderpa di situ didadung, disatukan dengan kapal. Yang ke lautnya itu kapal, ya di Anggaderpa didadung di satu pohon. Nah, riwayatnya itu. Nah, begitu menurut Belanda sudah tidak berkutik nih Syekh Abdullah Anggaderpa itu ditinggal lagi oleh Belanda ke Keraton Banten. Jadi Syekh Abdullah Anggaderpa itu sendirian di satu pulau. Nah, berdua sama kapal. Nah, karena ya udah ketahuan Syekh Abdullah Anggaderpa itu orang sakti, pohon beringin jadi kecabut. Sudahnya tidak ada Belanda, dia itu bangun mencabut dadungannya itu. Nah, kata Ki Anggaderpa, dorong air laut kapal ini ke Drangong. Nah, didorong oleh air laut, dia yang nuntun sampai ke Drangong ke sini. Datang ke sini, itu kapal didadung di pohon bungur, masih hidup pohonnya sampai sekarang. 320-an tahun itu masih hidup. Kalau orang sini pohon wungu yang kembangnya biru. Tadi dadung di situ diikat. Nah, sesudahnya diikat kata Syekh Abdullah Anggaderpa, oh, ini air laut kembali lagi ke asalmu. Jadi kembali lagi giuk aja ke Karangantu mungkin ke situ ya. Nah, disitulah kata Ki Anggaderpa ini kapal
supaya artinya mah tidak ketemu oleh Belanda bosok selamanya di Deranggung sambil dicambuk dengan tongkatnya. Itu jadi nama kapal bosok itu Syekh Abdullah Anggadirpa yang menamakan. Gitulah riwayatnya. Tapi wallahualam bisawab. Nah, kalau itu wisata itu kalau dulu dari dulunya juga tempat orang jarah di sini. Jarah, tapi di sini hutan semua. Pernah ditanamin pohon artinya ma'al-basyah untuk masjid. Nah, dijadikan wisata itu pada tahun 2014 ada satu ustadz, dia bermimpi untuk membangun kapal bosok. Nah, cuman cari yang namanya Indra, ya saya sendiri. Kata mimpi. Jadi ustadz itu mencari saya untuk membangun ini. Nah, akhirnya alhamdulillah dibangun di sini. Nah, uangnya itu dari donatur, datang sendiri yang jarah ke sini. Itulah jadi tempat ini dijadikan wisata religi karena ya orang banyak yang tujuannya jarah. Itulah. Dari Jakarta, dari Bandung, dari Bogor, dari Tangerang, dari Lampung, malah sekarang juga dari Aceh masih ada orangnya ke sini. Kemarin itu datang lagi dari Aceh, dari Lampung ada, dari Pandeglang. Pokoknya Mahaga 4 ini semua datang. Malah dari Kerawang, dari Cirebon. Pernah itu yang datang dari Papua. Mahasiswa itu berempat. Itu dari Papua pernah datang katanya mendengar bahwa kapal bosok daerah Banten tempat wisata religi. Dia datang ke sini, mahasiswa itu. Itu juga. Kalau menurut hari libur nasional itu rame. Kemarin aja habis lebaran 7 hari itu rame terus-terusan. Tapi sekarang kan sepi. Jadi cuman hari libur. Besok wallahualam itu hari Minggu. Biasanya Sabtu Minggu rame. Yang pokoknya hari-hari libur itu biasanya rame itu. Kalau hari biasanya ya begini-begini aja. Halo Saners, gimana nih? Menarik bukan kalau kita kulik seputar tempat wisata religi yang satu ini? Di balik bentuk yang unik ada pula sejarah yang unik. Nah, nggak kerasa ya. Udah dari tadi aku nemenin kalian ke tempat wisata religi kapal bosok di Kota Serang ini. Semoga informasi yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan Saners di rumah ya. Oh iya, untuk Saners di rumah yang pernah datang sini, jangan lupa untuk sharing-sharing di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk pantengin terus Sudut Negeri, karena kita bakal explore lagi ke tempat-tempat menarik lainnya. Aku Muti pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye Saners!